Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada sore hari yang penuh berkah ini, kita sama-sama masih bisa menunggu buka puasa. Ada hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya adalah bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika kita berbuka, ketika melakukan berbuka puasa. Dan kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bisa mengerti kebahagiaan di dunia, yaitu kebahagiaan ketika puasa. Kita akan berbuka puasa itu bahagianya minta ampun, apalagi kita menghadapi hari-hari yang cukup cerah, cukup panas, menyengat. Ketika kita menghadapi maghrib berbuka puasa, kebahagiaan yang tiada tara. Ketika kita meneguk air dingin, merasakan kolak, kurma dan sebagainya, Masya Allah, itulah kenikmatan kita di dunia ini. Bahagia sekali kita untuk berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan bertemu dengan Allah. Definisinya sangat panjang sebenarnya. Kebahagiaan bertemu dengan Allah itu adalah, kenapa kok bisa berbahagia sebahagia itu? Karena yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihan. Allah akan memalingkan dirinya, memalingkan zatnya, menghindar, menjauh dari hamba-hamba yang memang zalim, hamba-hamba yang tidak Allah ridhoi. Jadi ketika kita memang diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka kita termasuk kepada hamba-hamba yang terpilih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa janji yang Allah berikan kepada kaum muslim yang melakukan puasa Ramadan dalam hal ini. Salah satu janjinya adalah kita akan diberikan hadiah berupa surga yang bernama surga Ar-Rayyan. Jadi surga Ar-Rayyan adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Selanjutnya, selain dua kebahagiaan tersebut, kita juga patut untuk mencatat beberapa hal yang memang kita harus perhatikan ketika kita melakukan puasa. Di antaranya adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah baginya. Jadi dalam konteks umum, puasa ataupun tidak puasa, di Ramadan atau di luar Ramadan, umat muslim itu dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi kita dalam berpuasa. Betul, tidur bisa menjadi ibadah ketika kita meniatkannya lillahi ta'ala. Beristirahat supaya salat malamnya khusyuk, beristirahat siang hari supaya qiyamul lailnya, tilawahnya nanti malam kuat, seperti itu. Tapi jika kita hanya melewatkan puasa dengan tidur seharian tanpa ibadah yang lain, maka dikhawatirkan itu bisa menjadi hal yang sia-sia. Maka perbanyaklah ibadah berbentuk kalam thayyib, misalkan dengan istighfar, dengan tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita melakukan hal-hal tersebut secara lisan, kalam thayyib, dalam waktu-waktu senggang kita, atau kita mengisi dengan tilawah dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu kita 1 menit, 2 menit, 3 menit, apalagi berjam-jam hanya untuk scrolling sosial media. Maka kita harus perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahmid, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dawamkan itu dalam keseharian kita, apalagi dalam waktu Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Tilawah Al-Quran dalam bulan Ramadan itu diganjar berkali-kali lipat. Membaca Al-Quran itu bukan per ayat, tapi per huruf.
Ketika kita baca alif lam mim, alif lam dan mim itu diganjar per huruf dikali-kali lipat. Itulah kebahagiaan kita, salah satunya adalah ketika kita menghadapi Ramadan. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari-hari Ramadan, pada bulan Ramadan ini diobral. Pahala berpuasa, pahala sholat wajib, pahala sholat sunnahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan ini. Siapa tahu kita di bulan Ramadan depan tidak merasakannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.